Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dwi Setio Prihandono. Saya dosen Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan nomor NIDN 4029118401. Pada semester ini, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah imunoserologi yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Berada pada semester 2 dengan kode mata kuliah TLM 16-1924 yang memiliki bobot 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian yaitu 14 pertemuan praktikum dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 4, CPL 6, CPL 7, dan CPL 8 yang tertuang pada RPS yang telah diverifikasi oleh ketua jurusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5. Materi pembelajaran praktik imunoserologi terdapat 11 poin, yaitu yang pertama adalah penanganan spesimen praktik, kedua, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip aglutinasi, ketiga, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip presipitasi, keempat, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip fiksasi komplement, yang kelima, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip flokulasi, keenam, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip imunokromatografi, ketujuh, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip inhibisi, kedelapan, teknik pemeriksaan in vivo yaitu pemeriksaan skin test, kesembilan, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan imunoserologi, kesepuluh, jaminan mutu dan verifikasi hasil pemeriksaan imunoserologi, dan yang terakhir adalah penanganan limbah pemeriksaan imunoserologi. Komponen utama pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah yang saya ampu adalah dengan menggunakan teknik pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk pertama adalah delivery. Saya memberikan materi pengantar praktik serta RPS yang dapat diunduh secara mandiri pada halaman website Sistem Informasi Akademik atau SIP Poltekkes Kaltim. Untuk penyampaian materi kuliah dilakukan melalui 3 metode, yaitu 1. Metode ceramah, yaitu presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka sebelum praktikum, supaya mahasiswa dapat mendengarkan, mencatat hal-hal yang penting terkait dengan praktikum. Materi presentasi yang saya buat menggunakan buku ajar, modul praktikum imunoserologi, jurnal terbaru, dan materi yang bersumber dari website terpercaya sebagai bahan referensi. Practice based learning, yaitu dengan praktikum di laboratorium. Kegiatan praktikum dilakukan mahasiswa untuk mempraktikkan langsung mata kuliah yang telah didapatkan sebelumnya. Dengan praktikum langsung, mahasiswa dapat melatih keterampilan teknis, psikomotorik, dan motorik dalam menggunakan alat, mengelola bahan pemeriksaan, dan menjalankan standar operasional prosedur SOP di laboratorium. Yang ketiga adalah diskusi. Diskusi dilaksanakan selama proses pembelajaran praktikum dan di akhir sesi kita akan membahas tentang hasil selama praktikum atau kendala-kendala yang didapatkan selama praktikum berlangsung. Teknik pendekatan kedua adalah interaction. Selama presentasi materi kuliah dan praktikum berlangsung, saya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, yaitu bertanya jawab, komunikasi dua arah yang berkaitan tentang materi praktik. Diskusi dan tanya jawab dapat berupa hasil pemeriksaan laboratorium selama praktikum atau kendala-kendala yang terjadi selama praktikum di laboratorium. Teknik terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Untuk asesmen atau penilaian mata kuliah ini mencakup 4 unsur, yaitu kuis 10%, formatif atau unjuk kerja 55%, penugasan atau laporan 15%,
sumatif atau ujian praktik 20%. Saat pertemuan kuliah pertama, saya selalu menginformasikan dan menjelaskan tentang pembagian bobot penilaian saat kontrak perkuliahan di awal semester. Mahasiswa perlu mengetahui bobot penilaian di awal supaya mahasiswa dapat mengatur waktu belajar pada komponen evaluasi yang nilainya paling besar, memudahkan mahasiswa menghitung dan menargetkan nilai akhir yang ingin dicapai sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Berikut adalah video proses pembelajaran praktikum salah satu pertemuan pada mata kuliah imunoserologi dengan materi pertemuan kedua, yaitu teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip aglutinasi, di mana praktikum yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium CRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Untuk praktek hari ini, jadi praktek hari ini adalah pemeriksaan C reaktif protein atau CRP. Ini adalah pertemuan kedua di RPS ya. Nanti berikutnya ya ada praktek yang lainnya lagi. Oke, nanti untuk pemeriksaan CRP nanti dia ada kita akan ketahui gimana cara pasien ini persiapan sampel, preanalitik, analitik, pasca analitik dan pengolahan limbahnya ya. Jadi kita nanti pakai bahan-bahan yang infeksius. Jadi kita upayakan kita buang di tempat yang semestinya. Oke, nanti tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu ya memahami definisi dari CRP, kegunaannya itu untuk apa. Berikutnya adalah ini mengetahui SOP. SOP-nya nanti saya kasih tahu seperti apa. Terus nanti menerapkan standar ini ya, kayak pre-analitik, analitik sama pasca analitiknya untuk pemeriksaan CRP yang baik dan benar. Yang berikutnya adalah ini ya, melakukan manajemen limbah. Jadi nanti bahan-bahan yang infeksius kita buang di tempat yang semestinya. Nah, ini apa itu CRP? Jadi CRP itu adalah C reaktif protein ya. Jadi protein ini diproduksi oleh hati. Jadi ketika dia ada inflamasi, kayak inflamasi, si liver ini dia nanti akan mengeluarkan CRP di dalam dia ikut keluar bersama aliran darah ya. Jadi ikut keluar di dalam aliran darah, nanti darah kita ini ya yang akan kita periksa. Jadi nanti fungsinya CRP ini adalah salah satunya adalah meningkatkan fagositosis dari sel-sel imun kita. Oke, CRP ini dia meningkat 4-6 jam setelah kita cedera atau inflamasi ya. Jadi inflamasi itu bisa dari infeksi ini, virus, parasit, sama ini ya kayak jamur seperti itu juga bisa. Jadi pusat konsentrasinya itu, jadi puncaknya dia tingginya itu di 24 sampai 40 jam, 48 jam ya. Jadi CRP itu juga bisa untuk mengetahui ini ya kerusakan jaringan atau infeksi seperti itu. Nah, kegunaan klinisnya yaitu salah satunya adalah membedakan infeksi bakteri dengan infeksi virus ya. Jadi kalau misalnya infeksi bakteri ini dia biasanya CRP-nya langsung meningkat seperti itu ya. Terus kalau misalnya infeksi virus ini CRP-nya cenderung rendah. Berikutnya adalah penggunaan ini ya HSCRP ya. Ini ada salah satu pemeriksaan juga. Ini untuk mengetahui resiko penyakit jantung koroner. Jadi HSCRP. Berikutnya adalah monitoring terapi. Jadi si dokter ini dia nanti akan periksa ini ya, periksa CRP. Itu untuk mengetahui si pasien ini dapat terapinya bagus atau tidak. Kalau misalnya terapinya bagus, otomatis hasil CRP-nya ini akan turun ya, nggak malah semakin meningkat. Kalau semakin meningkat ya berarti si inflamasinya itu semakin tinggi, berarti ya itu ya nanti nggak sembuh-sembuh si pasiennya ya. Nah, berikutnya adalah autoimun ya. Jadi beberapa penyakit autoimun, contohnya ini lupus sama rheumatoid arthritis, ini lupus sama RA. Ini pemeriksaan imunologi juga ya. Itu kalau misalnya si pasien ini kena lupus atau rheumatoid, itu nanti CRP-nya juga bisa tinggi gitu ya. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan ini ya, pemeriksaan pemeriksaan CRP di laboratorium. Contohnya adalah imunonephrometry ya. Jadi
imunonepulometri, ELISA, imunoturbidimetri. Nanti yang akan kita periksa adalah latex aglutinasi. Jadi nanti kita praktekkan. Oke, untuk yang berikutnya adalah fase preanalitik. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan ya di pemeriksaan laboratorium itu. Salah satunya adalah fase preanalitik, yang berikutnya adalah analitik, dan yang terakhir adalah pasca analitik. Jadi fase preanalitik adalah persiapan pasien, alat dan bahan ya. Nah ini untuk persiapan pasiennya salah satunya adalah harus puasa. Jadi kenapa harus puasa ya, supaya dia untuk menghindari lipemik ya, sampel-sampel lipemik. Jadi si pasien ini harus dipuasakan 4-6 jam. Contohnya ini ya, kalau misalnya dia lipemik ini sampelnya berwarna putih seperti itu ya. Sampel-sampel yang berwarna seperti ini nanti akan mengganggu pemeriksaan. Berikutnya adalah pengambilan darah ya. Pengambilan darah ini dia harus benar-benar ya. Jadi kalau kalian sampling itu benar-benar kalau venanya kecil ya usahakan hati-hati. Terus sesuaikan dengan besar jarumnya. Supaya apa? Supaya darahnya nggak lisis. Karena kalau lisis seperti ini warnanya merah kayak gini, ini nanti bisa mengganggu pemeriksaan ya. Nah, yang berikutnya adalah fase analitik. Ya, ini nanti terkait sama prinsip SOP ya, prinsip, metode, prosedur pemeriksaan. Jadi untuk SOP di laboratorium, di imunoserologi kita pakai ini ya, pakai apa tuh rujukan dari sini. Ini dari bukunya dari ini Kemenkes ya. Di sini sudah lengkap SOP-nya seperti apa. Terus kalau misal ada kalian pengen tahu teorinya seperti apa, kita bisa pakai buku imunologi dasar ya. Terus bisa pakai buku ini, buku Abbas ini. Yang memang buku imunologi tebal-tebal ya, harus dipelajari ya. Kadang bahasa Inggris juga. Oke, ini prinsipnya ya untuk pemeriksaan C reaktif protein. Prinsipnya adalah ini, aglutinasi direct. Jadi hasil reaksinya itu nanti berupa aglutinasi, berupa gumpalan kayak gitu. Jadi ini ikatan antigen sampai antibody ya. Jadi antigen di dalam tubuh kita kalau kita inflamasi, CRP ini, si protein ini akan keluar bersama serum kita. Terus nanti ketika diperiksa di laboratorium, ini nanti akan berikatan antibody dari reagennya ini. Jadi reagen ini adalah intinya ini ya, antibody CRP, anti CRP dari rabbit, dari ini ya, dari apa tuh, kelinci. Dilekatkan di latex. Latex ini ya, latex ya ini ya, apa tuh? Latex itu dia karet ya. Jadi kalau kalian lihat ini putih, warnanya putih, yang memang kayak karet seperti itu, tapi nanti dilekati sama antibody CRP dari kelinci. Ketika antibody yang sudah didekatkan ke latex, ini nanti akan berikatan dengan antibody di dalam tubuh kita, antibody CRP. Nanti akan terbentuk aglutinasi. Jadi saling mengikat seperti itu. Terbentuk aglutinasi. Inilah prinsip pemeriksaan CRP ya. Untuk prosedur pemeriksaannya ini seperti ini. Jadi nanti di sini ada lengkap ya, di satu kit itu ada isi latex, kontrol negatif, kontrol positif, slide sama pengaduk. Pertama kita masukkan dulu reagennya ya. Reagennya ini dia 1 tetes. Kita letakkan di ini, di slide. Baru kita tambahkan 50 mikron sampel serum kita yang kita ambil dari pasien. Baru nanti dilebarkan, dihomogenkan lebar. Baru nanti di rotator selama 2 menit. Jadi 2 menit tet ya, jangan terlalu lama. Nanti kalau misalnya terlalu lama dia nanti bisa positif palsu. Hasil reaksinya adalah nanti adanya aglutinasi. Ini kita bisa lihat secara makroskopik ya. Kita lihat seperti itu aja udah kelihatan dia bentuknya kayak pasir bergerombol kayak gitu ya. Berikutnya adalah fase pasca analitik, yaitu interpretasi hasil. Jadi kita harus nulis hasil itu benar ya. Kalau misalnya tulisannya salah, tulisannya jelek seperti itu,
Tapi kalau kadang di laboratorium kan diketik ya. Tapi ada beberapa kayak di puskesmas kayak gitu kita masih nulis tangan. Usahakan tulisannya ya bagus ya, jangan tulisannya yang jelek seperti itu. Akhirnya kita meriksanya benar-benar tapi tulisannya jelek, akhirnya bisa salah juga. Nah ini nanti hasilnya itu kalau nanti kita pemeriksaannya kualitatif aja ya. Jadi nanti ada beberapa pemeriksaan CRP itu kualitatif sama semi kualitatif. Untuk kualitatif hasilnya hanya positif sama negatif aja. Positif seperti apa? Positif ini nanti akan terlihat aglutinasi kalau lihat dari sini. Negatif nggak ada aglutinasi. Kalau misal dia positif ini CRP-nya lebih dari 6 mg per liter. Kalau negatif tidak ada aglutinasi biasanya CRP-nya itu kurang dari kurang dari 6 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya semi kualitatif nanti berapa positifnya kita kali 6 ya, jangan lupa. Itu biasanya di UKOM sering keluar ya. Nah ini pembacaan juga nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari 2 menit ya, karena nanti kalau misalnya lebih dari 2 menit bacanya kalian muter-muter kayak gitu diputar lebih dari 2 menit bisa menyebabkan positif palsu, false positif. Jadi reagennya itu nanti kering di pinggiran seperti itu yang akibatnya kita lihat kayak seperti dia positif palsu. Nah ini interpretasi hasil klinisnya. Ini nanti kalau misalnya dia negatif, dia kurang dari 10 ya, kurang dari 10 atau kurang dari 6. Itu dia normal atau ada inflamasi yang minimal. Kalau CRP-nya lebih 10 sampai 40 itu berarti ada inflamasi lokal atau inflamasi bakteri yang masih ringan. 40 sampai 100 itu infeksi atau inflamasi yang masih aktif ya. Jadi perlu pertolongan untuk disembuhkan seperti itu. Ketika dia CRP-nya lebih dari 100 itu dia berarti ada infeksi berat atau sepsis. Bahkan sepsis ya, sepsis ini bahaya sekali ya kalau si bakteri itu udah ada di dalam tubuh kalian, di dalam darah, itu berarti infeksinya ini sudah berat sekali kalau nggak diatasi. Kalau nggak diatasi ya nanti akan berakibat nyawa pasien ini bisa hilang seperti itu. Atau ada trauma berat ya. Kalau misal ini pasien-pasien salah satunya CRP tinggi itu salah satunya adalah kerusakan otot. Jadi kalau misalnya ada pasien baru kecelakaan kayak gitu luka-luka, biasanya CRP-nya juga positif ya. Nah ini pengolahan limbah, jadi kita nanti pakai sampel yang infeksius ya, jadi kita ambil sampel darah itu kita anggap infeksius supaya apa? Supaya nanti kita handlingnya itu aman ya. Nah ini harus kita ini ya, kalau misalnya limbah kalau bahan-bahan yang baru kena, misalnya handscoon kayak gitu, terus yellow tip, itu nanti kita buang di tempat biohazard ya, jadi tempat sendiri. Terus berikutnya kalau kalian baru ambil sampel darah, itu harus jarumnya kita taruh di safety box ya, jangan sampai buang sembarangan karena nanti takutnya menusuk orang lain kayak gitu. Limbah cairnya kita tempatkan juga di kayak semacam ini ya, drum seperti ini supaya dia aman. Nggak menyebar kemana-mana kayak gitu. Nah, ini keselamatan aja, gunakan APD lengkap. Jadi kalau misalnya kalian praktek nanti pakai jas lab, handscoon, minimal handscoon seperti itu ya. Jadi nggak perlu seperti ini ya, semuanya dipakai. Paling enggak minimal handscoon, jas lab seperti itu. Masker kalau nanti ini ya perlu ya. Nah, kalau misalnya ada tumpahan, kita bersihkan dengan spill kit ya. Spill kit ada di sekitar laboratorium, biasanya ada disiapkan. Ada pertanyaan dari sini? Nah, ini pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Apakah infeksi virus selalu menyebabkan peningkatan CRP yang rendah dibandingkan infeksi bakteri? Nah, iya. Salah satu ciri ya, tadi di depan sudah kita ketahui. CRP ini salah satunya adalah pembeda
infeksi ya, salah satunya yaitu infeksi kan macam-macam, ada infeksi jamur, infeksi virus, infeksi infeksi bakteri. Dua ini, infeksi virus sama bakteri, itu dia CRP-nya beda. Kalau si bakteri ini, infeksi bakteri itu biasanya langsung meningkat seperti itu. Kalau virus biasanya meningkatnya nggak terlalu tinggi ya, pelan seperti itu. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau kita lihat pasiennya ya sama-sama. Kalau infeksi bakteri sama virus kan biasanya sama-sama ini ya, meriang seperti itu. Walaupun dia sama-sama meriang, kita bisa cek CRP-nya. Kalau dia CRP-nya tinggi biasanya infeksi virus, kalau infeksi bakteri, kalau misalnya CRP-nya nggak terlalu tinggi seperti itu, biasanya infeksi virus seperti itu. Jadi kita bisa ini ya, bisa apa tuh? Bisa bedakan seperti itu. Ada lagi? Saya Bapak, mengapa CRP tidak dapat digunakan sebagai penentu penyebab infeksi secara spesifik, Bapak? Spesifik ya. Kalau CRP itu sebetulnya kita nggak bisa ketahui, dia nggak spesifik ya. Kenapa nggak spesifik? Kita nggak, ketika dia CRP-nya positif, kita nggak tahu di mana letak infeksinya. Jadi kalau misalnya di luar kulit kan kelihatan, tapi ketika infeksinya di dalam tubuh kita yang nggak bisa kelihatan, berarti ya itu nggak spesifik ya, kecuali kalau misalnya ada pemeriksaan lainnya, lanjutannya untuk pemeriksaan di mana letak infeksinya, kayak itu, inflamasinya, seperti itu ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, untuk berikutnya yaitu ya nanti setelah ini nanti kita langsung praktek ya. Jadi praktek, habis itu setelah praktek nanti ada kuis. Terus nanti setelah kuis, sebelum kita akhiri pertemuan praktek, nanti ada kesimpulan sedikit ya dari hasil laboratorium atau hasil laboratorium yang kalian baru aja kerjakan seperti itu. Oke, alat-alat sudah disiapkan, nanti kita praktek di depan seperti ini. Porsinya boleh dipinggirkan, jadi prakteknya agak maju. Nah, kalian tahu di prosedurnya dia 3 menit. Jadi nanti saya contohkan dulu. Ini ada slide, warnanya ini ya, slide-nya itu warnanya hitam. Karena nanti yang kita periksa adalah aglutinasi. Aglutinasi itu bentuknya seperti pasir seperti itu. Kita perlu slide yang berwarna hitam supaya hasil reaksinya itu terlihat. Ini pengaduknya, bata pengaduknya kita tinggal potek aja, seperti itu. Yang pertama ini ya, yang pertama kita isi dulu lateknya, reagen lateknya, jangan lupa dihomogenkan, karena kalau si reagen itu dia terlalu lama di box, ini si lateknya itu dia akan mengendap di bawah, maka perlu kita homogenkan. Kita teteskan 1 tetes ya, jadi 1 tetes, biarkan dia jatuh sendiri. Nah, seperti itu. Kenapa harus ininya dulu, lateknya dulu daripada daripada apa tuh sampelnya? Kenapa? Biar tidak terkontaminasi. Iya, benar ya. Jadi supaya nggak terkontaminasi. Jadi ujung apa tuh ujung dari reagennya itu nggak kena si sampelnya. Kalau kena di sampelnya, ini kembali ke sini, ini nanti bisa aglutinasi 1 botol seperti itu. Setelah lateknya sudah, baru kita tambahkan 50 mikron sampel. Sampelnya ini ada 3, saya siapkan, jangan lupa dihomogenkan dulu karena ini sudah dalam bentuk serum ya. Baru kita teteskan 50 mikron. Kalau sudah, ini dibuang di sini ya, karena ini sudah kena sampel serum, maka perlu kita amankan, kita kembalikan, baru kita homogenkan. Dihomogenkannya dia benar-benar ini ya, melebar seperti itu, melebar, jangan seujung kecil seperti itu aja ya, supaya apa? Supaya nanti terlihat aglutinasi ini. Jangan lupa
dibuang di tempat limbah. Timernya nanti sekitar 3 menit ya. 3 menit kita nyalakan aja. Nah, 3 menit nanti kita lihat adanya aglutinasi. Sambil menunggu ini kalian bisa kerjakan sendiri ya. Ini ada slide-nya, ini ada 2 sampel, silakan dikerjakan. Boleh ya. Ini ada pipetnya, mikropipet 50 mikron. Ini mana sini? Nggak apa-apa, silakan dikerjakan aja. Sama aja. Ini banyak 50 semua kelihatan ini. Ini ada lagi. Ini ada 2. Tadi suruh ini udah dipakai. Belum nih. Diomongin kan. Ya ini kiraan aja pakai. Bisa. Ini mau ngaduk. Tas ya. Oke, ini udah 2 menit, kita matikan. Nah, ini kita lihat dengan ini ya, pakai cahaya yang agak agak terang ya, supaya terlihat aglutinasinya ya. Ini dia positif ya, kalau dilihat dia ada aglutinasinya di pinggir ini. Nah, ini positif. Oke, silakan dikerjakan, nanti kita bahas bersama. Nah, silakan dilihat ada aglutinasi atau tidak. Ya, ini kita geser aja ke sebelah sini supaya gampang ngambilnya ya. Ini tadi punya siapa? Tapi nggak ada cahaya. Oh, ada. Positif, negatif? Iya, berarti dia memang ada positif, cuma dia nggak terlalu tinggi seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Jadi seperti inilah praktek CRP. Untuk berikutnya, handsmooth-nya boleh dilepas. Kita quiz ya sebelum kita akhiri praktek hari ini. Nanti handsmooth-nya kita kumpulkan di sebelah sini aja ya. Nanti kita buang. Buang dulu ya. Bapak ini buang. Biarkan di situ aja, dikumpulkan. Nanti kita buang bareng-bareng setelah quiz ya. Iya, silakan dimasukkan namanya. Permisi Pak, nggak lihat. Maaf. Kerja nih. Oke. Iya. Nah, ini kesimpulannya. Tadi ada berapa yang positif? Semuanya positif ya? Positif. Oke, jadi semuanya positif. Berarti kalau misalnya dia positif, berarti terjadi aglutinasi. Berarti dapat disimpulkan bahwa kadar CRP di dalam tubuh si pasien itu titernya lebih dari 6 mg per liter. Jadi ini mengindikasikan adanya inflamasi atau adanya infeksi di dalam tubuh si pasien yang kita periksa. Ketika hasilnya negatif, berarti tidak terjadi aglutinasi, maka disimpulkan bahwa CRP itu kurang dari 6 mg per liter. Kesimpulannya adalah tidak ada inflamasi atau infeksi di dalam tubuh kita. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Cukup ya. Oke, kita akhiri. Semoga praktek hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.